Dan apakah Indonesia itu bisa seperti Cina? Sebenarnya ini tuh inti dari kenapa gue bikin video ini. Gue tuh pengen kita tuh bisa melek ya tentang seberapa jauh sudah negara yang dulunya tertinggal hingga diejek itu berubah. Dulu gue kalau pakai barang dari China itu pasti ada aja yang ngejek, apalagi kalau barangnya itu ada tulisan made in China-nya. Tapi sekarang produk mereka itu malah jadi impian seperti BYD. Itu mobil keren banget, gue juga pengen. Sebenarnya ya, Indonesia itu bisa-bisa aja kayak China. Penduduk kita itu ada lebih dari 270 juta orang dan mayoritas itu usia produktif. Ini bonus demografi atau masa emas di mana tenaga kerja itu lebih banyak daripada tanggungan. Ini tergantung bagaimana pengelolaannya aja. Seperti kayak di Cina tahun 80-90-an. Sumber daya alam kita itu juga melimpah, ada nikel, ada batu bara, ada sawit, gas, dan banyak lagi yang bisa dikelola dengan baik. Gak cuman ekspor bahan mentahnya doang. Nah, tapi masalah terbesar dan yang sebenarnya kita hadapi itu ada pada birokrasi, korupsi, sama SDM. Birokrasi kita itu tumpang tindih dan lambat ya. Makanya investor itu mager buat ke Indonesia. Korupsi juga, ini tuh budaya yang gak penting dan sudah mendarah daging, kemudian menghambat program-program kerja yang sudah tersusun baik. Dan yang kerasa banget juga ada di pendidikan yang kualitasnya belum merata. Gue sedih banget sama kondisi rakyat ya, ada yang sekolah, ada yang enggak, padahal mereka sama-sama bayar pajak, sama-sama hidup di tanah air, tapi apa yang mereka dapat justru nggak sebanding. Apalagi untuk mereka yang hidup di pelosok-pelosok negeri, ya, mereka itu layak dan punya hak untuk mendapat akses pendidikan yang memadai. Padahal masa depan bangsa itu sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Harapannya ya masyarakat dan pemerintah itu sebenarnya bisa saling kerjasama dan gak menyalahkan, masing-masing menyalahkan kayak gitu. Kita tuh perlu pemimpin yang visioner, sistem yang stabil, regulasi yang jelas, dan juga masyarakat yang mau berubah. Tapi perlu diingat ya, kita nggak sembarangan ikutin bagaimana negara lain atau negara Cina khususnya di sini, karena mereka itu otoriter. Kebebasan pendapatnya itu terbatas dan kontrol media di sana itu sangat ketat. Dan mereka sampai punya program untuk mengawasi perilaku warganya, dan itu belum tentu cocok buat diadopsi dan dicontohkan di Indonesia. Kemudian kerusakan lingkungan juga tetap terasa di beberapa wilayah di Cina itu, walaupun mereka sekarang udah mulai transisi ke energi